Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 12 Agustus 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap banyak masukan dari para veteran pejuang untuk membangun Sumatera Utara. Pengetahuan dan idealisme perjuangan kemerdekaan banyak tersimpan para veteran, sehingga masukan dari mereka perlu bagi masyarakat yang bertugas mengisi kemerdekaan. Hal itu diungkapkan Gubernur Edi Rahmayadi saat silaturahmi dengan para veteran Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan. Silaturahmi ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78. Menurutnya pengalaman, pengetahuan, idealisme perjuangan kemerdekaan itu banyak tersimpan pada veteran-veteran, sehingga masukan dari mereka perlu bagi masyarakat yang bertugas mengisi kemerdekaan. Edi Rahmayadi mengatakan tantangan saat ini lebih sulit karena bukan hanya ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam negeri sendiri. Tantangan dari luar seperti gempuran budaya, politik, produk, dan lainnya. Sedangkan dari dalam seperti koruptor, provokator yang bertujuan memecah belah negara. Edi mengungkapkan saat ini sudah 78 tahun bila dibandingkan Singapura merdeka 9 Agustus 1965 atau 20 tahun setelah Indonesia merdeka. Malaysia merdeka 31 tahun, Malaysia merdeka 31 Agustus 1957 atau 12 tahun setelah kita merdeka. India merdeka 15 Agustus 1947 atau 2 tahun setelah Indonesia, tetapi keberadaan negara tersebut melampaui Indonesia. Sumber daya alam Indonesia khususnya sumut tidak kalah dengan negara-negara tersebut, bahkan melebihi, tetapi secara sumber daya manusia, menurutnya Indonesia masih kalah dari negara tersebut. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia LFRI Sumut Kolonel Purnawirawan Marjono berharap generasi saat ini mampu mengisi kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan. Marjono memaparkan generasi kita terbagi dua, pertama yang lahir sebelum 1945 dan yang lahir setelah itu. Dikatakan LFRI perjuangan masih berjuang meraih kemerdekaan dan yang mengisinya adalah generasi yang ada saat ini. Pemirsa, selain meningkatkan kualitas pendidikan bagi para peserta didik sekolah dan demi meningkatkan kualitas spiritual siswa, Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara bangun 103 unit rumah ibadah secara swadaya. Dari 277 unit sekolah tingkat SD dan SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebanyak 103 unit rumah ibadah sudah terbangun dan 51 unit lagi sedang dalam pembangunan. Pembangunan rumah ibadah ini merupakan inisiator dari Dewan Pendidikan yang didukung oleh Pemkab Labuhan Batu Utara. Bertujuan selain untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan bagi peserta didik, juga demi meningkatkan nilai spiritual membentuk siswa yang berakhlak dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah seorang ketua komite sekolah, Hermaini Tambunan, mengatakan wali dan orang tua murid sangat mendukung pembangunan rumah ibadah secara swadaya di setiap sekolah. Pelaksanaannya semuanya dilakukan oleh wali murid dan dukungan masyarakat dan pengusaha yang ada di sekitaran sekolah ini. Harapan kita kiranya murid-murid yang ada di sekolah ini dapat belajar melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tata cara sholat yang baik. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Zurul Bakti Aziz, menjelaskan program pembangunan satu sekolah satu rumah ibadah ini selain mendukung program kepala daerah di bidang pendidikan yang bertujuan untuk dimanfaatkan dan diperuntukkan kepada anak didik di satuan pendidikannya masing-masing. Bangun sekolah ada musolanya sebanyak 103 musola sudah terbangun dan hari ini sudah berdiri dan sudah dilaksanakan anak-anak sholat dan tempat beribadah di Labuhan Batu Utara. Alhamdulillah respon dari masyarakat, wali-wali murid kita sangat
respon sekali, dan bahkan orang itu tempat-tempat ibadahnya atau tempat praktek ibadahnya luar biasa, mulai dari tak tahu sekarang sudah mulai tahu bagaimana cara belajar, bagaimana cara sholat, bagaimana bacaan-bacaan sholat, sehingga melaksanakan sholat itu dengan baik dan khusyuk mereka. Dan bagi peserta didik yang beragama Kristen diberikan ruang untuk khusus untuk melaksanakan pendidikan agama dan melakukan ibadah. Pemirsa, Palang Merah Indonesia Cabang Medan melakukan jemput bola ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kebutuhan darah yang saat ini meningkat di Sumatera Utara. Ratusan karyawan perusahaan swasta di Jalan Belumai Hilir, Desa 10A, Kecamatan Tanjung Murawa, Kabupaten Deli Serdang, dan warga sekitar mendonorkan darahnya kepada Palang Merah Indonesia untuk memenuhi pasokan darah di wilayah Sumatera Utara yang dicapai 2.000 sampai dengan 6.000 kantung tiap bulannya. Di momen perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-78 ini, diharapkan pasokan darah dapat terpenuhi. Dr. Miftah dari PMI Kota Medan menghimbau masyarakat untuk mendonorkan darahnya karena mendonorkan darahnya akan dapat menyehatkan tubuh. Kami berharap juga semoga antusias masyarakat di lingkungan ini juga sangat besar, sehingga bukan untuk hal-hal yang kurang baik ya, tapi untuk menyehatkan badan, jadi sirkulasi darahnya lancar, tahu tensinya berapa, untuk mencegah sakit stroke, darah tinggi, dan sakit-sakit lainnya. Sementara pihak manajer perusahaan menyebutkan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya donor darah karena satu tetes darah yang didonorkan dapat menyelamatkan 1 juta jiwa. Kami mengharap dengan adanya donor darah ini mengedukasi masyarakat agar bisa melakukan donor yang kita tahu bahwa kebutuhan darah di kota kita, di Sumatera Utara, khususnya kota Deli Serdang atau Medan, sangat banyak. Kami ingin kegiatan ini lebih sering, sangat kontinu, kita lakukan 3 bulan sekali ya dengan bekerja sama dengan kepala desa. Jadi masyarakat juga teredukasi, selain karyawan, masyarakat juga teredukasi untuk membiasakan berdonor darah. Dari 150 orang karyawan dan masyarakat sekitar yang mendaftar untuk mendonorkan darahnya, namun hanya 125 orang saja yang dapat mendonorkan darah karena pada saat ini diperiksa 25 orang mengalami HB rendah. Pemirsa, guna menekan dan memutus jaringan peredaran narkoba, Polres Labuhan Batu membentuk Kampung Bebas Narkoba dengan mendirikan 12 posko yang akan digunakan sebagai pusat pengaduan dan informasi terkait penyalahgunaan narkoba. Selain melakukan penindakan dengan meringkus para tersangka penyalahgunaan narkoba sekaligus sebagai bentuk komitmen antisipasi pemberantasan narkotika jenis sabu, tim Satres Narkoba Polres Labuhan Batu mendirikan 12 posko Kampung Bebas Narkoba di 2 kabupaten. Komitmen bersama menumpas peredaran narkotika Polres Labuhan Batu melibatkan stakeholder terkait diantaranya pemerintahan daerah, BNNK, dan TNI serta para penggiat anti narkoba. Kapolres Labuhan Batu AKBP James H. Huta Julo mengatakan dalam mendukung Komander Wis Kapolri dan program prioritas Kapolda Sumatera Utara bahwa narkoba adalah musuh bersama sehingga sinergitas yang dibangun membentuk 12 kampung bebas narkoba ditandai dengan berdirinya posko. Kami dari Polres Labuhan Batu akan membentuk dan saat ini sedang dalam rangka persiapan membentuk kampung bebas dari narkoba. Saat ini kami sudah mempersiapkan 12 kampung bebas dari narkoba yang terdiri dari 7 kampung bebas dari narkoba di wilayah Kabupaten Labuhan Batu dan 5 kampung bebas dari narkoba di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pelaksanaan kampung bebas dari narkoba ini merupakan komitmen bersama dari Polres Labuhan Batu bersama dengan stakeholder, bersama dengan pemerintah kabupaten, dengan BNN, dengan TNI, rekan-rekan TNI, dan seluruh warga masyarakat. Posko anti narkoba tidak hanya diperuntukkan dalam menekan peredaran penyalahgunaan narkotika, namun dapat juga dijadikan warga sebagai siskamling guna menekan tingkat kriminalitas. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang, PT Angkasa Pura Aviasi membuka jalur transit penerbangan internasional Kuala Namu, Chennai, India dengan menggunakan pesawat Batik Air dan terbang perdana pada 11 Agustus pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Direktur PT Angkasa Pura Aviasi Ahmad Rifai mengatakan Bandara Internasional Kuala Namu siap untuk menjadi pintu gerbang wisatawan asing yang akan menjelajahi destinasi di Indonesia maupun sebaliknya. PT Avi selaku pengelola bandara melakukan inovasi dalam mengatur jalur transit penerbangan internasional dengan akses internasional ke domestik dan internasional ke internasional. Harapannya penerbangan multi-konektivitas akan terus tumbuh. Hadirnya rute baru penerbangan internasional dengan menggunakan maskapai Batik Air Kuala Namu, Chennai, dan Chennai Kuala Namu. Sedangkan untuk rute penerbangan domestik juga menggunakan maskapai Batik Air Bali Kuala Namu dan Kuala Namu Bali dengan menggunakan jenis pesawat Boeing 737-800 NG dan Airbus 320-200. Jalur ini memiliki intensi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang, yang mana aktivasi jalur ini akan dimulai dengan penerbangan perdana KNO MAA yang juga membuka konektivitas menuju Denpasar, Bali. Jalur transit penerbangan internasional ini bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada penumpang pesawat, serta untuk lebih memudahkan perjalanan mereka dengan proses waktu yang lebih cepat dan ringkas. Yang bersejarah, historical flight, yang menghubungkan untuk pertama kalinya penerbangan antara Asia Selatan dan Indonesia. Memang sudah lama ada ide-ide atau ada usulan-usulan untuk mengadakan penerbangan antara yang saya sebutkan tadi, Asia Selatan dan Indonesia bagian barat. Salah seorang calon penumpang pesawat menuju Chennai, Mega, mengatakan sangat senang dan bersyukur dapat terbang langsung ke Bandara Internasional Chennai karena ia tidak harus ribet, harus transit dan diturunkan barang-barang dari bagasi. Langsung direct flight, jadi rasanya excited banget. Itu aja sih, happy juga karena langsung direct kan. Sebelumnya kan kita selalu transit di Malaysia, Singapura, itu aja sih. Ini dalam rangka apa? Holiday? Kemana rencana Kak? Chennai, New Delhi, Bangalore, banyak tempat sih. Buy online. Easy-nya kita semua kan sudah buy online sekarang. Chennai merupakan kota terbesar di negara bagian Tamil Nadu, India, di mana terdapat wisata alam, ragam budaya kuliner, medical tourism, Kapaleswarar Temple, dan Mahabalipura yang merupakan destinasi populer yang ada di kota tersebut. Pemirsa, warga Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipah, Kabupaten Serdang Bedagai menyambut gembira pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Serdang Bedagai dan Batubara. Pada pengerjaan pembangunan jembatan ini terdapat 1 unit ekskavator dengan membersihkan lokasi pembangunan jembatan. Sedangkan para pekerja juga mengerjakan jembatan darurat yang menggunakan batang kelapa. Pihak PT PLN Cabang Tebing Tinggi tampak menambah tiang listrik untuk dapat memindahkan kabel listrik agar tidak menghambat alat berat pada saat pembangunan jembatan. Salah seorang warga Desa Kayu Besar, Janu Amran Sitinjak, mengatakan masyarakat Kecamatan Bandar Kalipah, terkhusus Desa Kayu Besar, sangat mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan dinas terkait dari pemerintahan Sumatera Utara yang sangat memperhatikan keberadaan desa mereka dalam memperjuangkan untuk pembangunan jembatan yang sudah rusak parah bahkan sudah memakan korban jiwa. Masyarakat berharap pada saat pembangunan jembatan dapat berjalan lancar, tidak ada kendala ke depannya, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar yang juga dapat mendorong percepatan pembangunan. Mudah-mudahanlah pembangunan ini dapat berjalan lancar dengan baik. Pemirsa, warga Binjai mengapresiasi pemerintah yang peduli melakukan perbaikan jalan di Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, yang sebelumnya rusak parah akibat truk muatan over kapasitas melintas.
Meski sempat mengakibatkan warga resah hingga menggelar aksi demo di sepanjang jalan beberapa bulan lalu, akhirnya jalan sepanjang 5 km ini sudah mulus dan diaspal beton oleh pemerintahan Kota Binjai. Sebelumnya perbaikan jalan sudah berulang kali dilakukan pemerintahan Kota Binjai, namun karena banyaknya truk yang melintas sehingga badan jalan tidak mampu menahan berat beban hingga mengalami kerusakan kembali. Jalan Letjen Umar Baki, Kelurahan Paya Roba ini merupakan jalan alternatif menuju Kota Binjai, sekaligus merupakan sebagai perlintasan truk bermuatan over kapasitas, sehingga berdampak pada ruas jalan rusak dan mengganggu aktivitas warga. Salah seorang warga mengapresiasi kepada pemerintah yang telah memperbaiki jalan dan langsung turun ke lokasi baik sebelum perbaikan maupun setelah jalan menjadi mulus. Kami warga Payaroba lingkungan 5 mengucapkan terima kasih banyak Pak. Jalan kami udah dibagusi, udah jauh dari api, abu, udah bagus. Makasih banyak ya Pak. Sementara itu, Lurah Payaroba mengatakan jalan sepanjang 5 km lebih ini sudah berulang kali rusak. Namun berkat perhatian pemerintah, kini kondisi jalan telah diperbaiki yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga. Bersama masyarakat Payaroba ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Binjai yang sudah menepati janjinya untuk memperbaiki jalan di Kelurahan Payaroba ini sehingga jalannya udah cantik dan mulus. Pemirsa, Muspika Bandar Kelipah memberikan bantuan kepada warga korban kebakaran di Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Kelipah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pihak Muspika Bandar Kalipah melalui Camat Bandar Kalipah, Mandingar Manurung didampingi Ketua TP PKK dan Kapolsek Bandar Kalipah, AKP Ahmad Yani berkunjung ke rumah Togab Siahaan korban kebakaran rumah. Adapun kunjungan Muspika Bandar Kalipah untuk memberikan bantuan sembako dan pakaian kepada korban kebakaran. Kapolsek Bandar Kalipah AKP Haji Ahmad Yani menyampaikan kedatangan Muspika selain memberikan bantuan, juga memberi support kepada korban sekaligus memberitahukan kepada pihak korban bahwa Polsek Bandar Kalipah siap membantu korban dalam hal administrasi jika terdapat dokumen surat-surat berharga yang terbakar. Sementara itu AKP Ahmad Yani juga menyampaikan untuk belajar dari kejadian ini agar lebih berhati-hati dengan arus listrik dan benda lainnya yang gampang terbakar sehingga kedepannya kejadian serupa tidak terulang kembali bagi warga di Kecamatan Bandar Kalipah. Turut istilahnya merasakan apa yang dirasakan orang Bapak ini karena ini tidak kemauan, dan syukur masih dekat kita di sini bisa segera mungkin ditangani. Bisa segera mungkin ditangani ya kan Pak. Ya, mudah-mudahan ke depan cukuplah sampai di sini ya. Ke depan Pak PLN pun ada di sini. Tolong Pak PLN agak dikontrol lah kira-kira menurut Bapak itu penyebabnya apa. Kira-kira ke depannya biar jangan terjadi lagi ya. Pemirsa, guna meraih prestasi di event nasional, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumatera Utara melaksanakan penetaran pelatih wasit dan juri cabang olahraga kickboxing di Medan Kamis lalu. Penataran yang berlangsung selama 6 hari dibuka oleh Kadispora Sumatera Utara diwakili Muhammad Maimun Masri, dihadiri pengurus KONI Sumatera Utara Zakirudin dan instruktur pusat cabur kickboxing. Kadispora Sumatera Utara dalam arahannya mengatakan penataran pelatih wasit dan juri akan dilakukan untuk semua cabang olahraga sampai menjelang event Pekan Olahraga Nasional. Tujuannya untuk memberikan ilmu kecaburannya sekaligus guna menjadi bagian dari panitia pelaksana gelaran Pekan Olahraga Nasional 2024. Kadispora berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga dengan ilmu yang dimiliki dapat berpartisipasi langsung di setiap gelaran nasional maupun internasional. Ketua Umum KONI Sumatera Utara diwakili Wakil Ketua Umum 2 Zakirudin mengatakan cabang olahraga kickboxing merupakan salah satu cabang olahraga yang berpeluang menyumbangkan medali emas untuk kontingen Sumatera Utara. Kehadiran pelatih, wasit, dan juri pada para event PON nanti sangat membantu untuk bisa mengawasi langsung saat pertandingan.
Sebagai induk organisasi olahraga, pengurus KONI Sumatera Utara menyampaikan apresiasi kepada Dispora yang menyelenggarakan penataran pelatih, wasit, dan juri untuk semua cabang olahraga. Sebelumnya, Sekretaris Umum Pengprop Kickboxing Sumatera Muhammad Zaid Fahri menjelaskan jumlah atlet yang tergabung pada Platda PON 2024 sebanyak 13 orang dan akan memasukkan 7 orang lagi agar sesuai dengan jumlah nomor yang dipertandingkan. Pada PON 2024, cabur kickboxing mempertandingkan 20 nomor dan Sumatera Utara menargetkan 6 medali emas. Target tersebut diusung sesuai dengan hasil kejuaraan nasional kickboxing di Pulau Batam sebelum lama ini, di mana tim Sumut berhasil meraih 6 medali emas. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.